Kalau secara kelembagaan tentu PDIP lebih kuat secara akar rumput. Tapi secara ketokohan ada Pak Jokowi presiden 2 periode. Kalau untuk bisa masuk parlemen tentu bisa. Tapi untuk langsung menjadi 3 besar cukup berat. Isu utama PSI ini adalah sekarang target marketnya itu nggak jelas. Kalau targetnya PSI menurut saya targetnya itu bukan di 2029, targetnya itu di 2034. Justru yang saya khawatirkan Pak Jokowi dengan segala kekuatannya itu bisa mengambil kader-kader elit. Kembali lagi di Menyala Media. Mulai dari sini, menyala kemana-mana. Bang Rifki, sehat Bang. Ini kita bicara hal yang menarik. Ya. Bicara head to head antara PSI dan PDIP. Partai gajah dengan partai banteng. Ini kenapa menarik? Karena hasil survei SMRC ya, itu menyebutkan bahwa ada peningkatan elektabilitas PSI sekitar 4%. Nah, PDIP itu menurun katanya. Nah, kalau dalam kacamata Bang Rifki, apakah ini bisa disebut sebagai salah satu upaya yang sudah berhasil dari, ya kita sebut aja Pak Jokowi, yang sudah mendorong habis bahwa PSI bakalan bisa menjadi partai yang masuk parlemen di 2029. Makanya dia melakukan safari kemarin di Lampung, sekarang di NTT. Tanggapan Abang gimana? Ya, kalau kita melihat pertarungan partai gajah dan juga partai banteng ini kan secara kelembagaan kita melihat bagaimana mana yang paling kuat PSI dengan PDIP. Betul. Kalau secara kelembagaan tentu PDIP lebih kuat secara akar rumput. Tapi secara ketokohan ada Pak Jokowi presiden 2 periode. Dan dalam konteks ini meskipun Pak Jokowi baru keliling ke baru 2 daerah, Lampung dan juga NTT, ini kan survei menunjukkan bahwa ada kenaikan kan. Artinya bahwa ketika PSI itu bergerak melawan dengan Pak Jokowi, maka secara nggak langsung pasti tergerus oleh PDIP. Karena Pak Jokowi sebelumnya kan diidentikan dengan PDIP. Dan pertanyaannya, apakah kekhawatiran yang dimunculkan oleh PDIP sebelumnya ketika Pak Jokowi kembali berkeliling di politik, apakah itu? Ketika misalnya Pak Jokowi bergabung dengan PSI secara nggak langsung orang yang suka Jokowi memilih PDIP, sekarang memilih PSI. Dan saya rasa ini yang menjadi sebuah ancaman bagi PDIP karena mereka secara nggak langsung ibaratnya anak ideologis yang mereka besarkan di pilkada dan juga pilpres selama 2 periode ternyata mengalihkan semua efek elektoral kepada PSI. Maka saya rasa ini yang membuat bagaimana skema ketika Pak Jokowi memilih menggunakan baju PSI atau jaket PSI secara nggak langsung tentu juga akan membuat keraguan bagi PDIP untuk melihat pemilu 2009 itu. Nah, ini banyak pengamat menilai bahwa kunjungan Jokowi ke berbagai daerah itu strategi terukur untuk mendongkrak elektabilitas PSI agar lolos ini parliamentary threshold. Kan dulu 2024 ini kan hampir ya kan lolos, tapi kemudian tidak lolos. Nah, ini makanya Jokowi melakukan nih belusukan nih, ya kan, safari. Tapi saat ini sebutannya safari. Apakah bisa mendorong itu? Kalau untuk bisa masuk parlemen tentu bisa. Tapi untuk langsung menjadi 3 besar cukup berat ya. Karena memang Pak Jokowi ini secara ketokohan mungkin membantu untuk mendorong PSI lolos parlemen. Tapi yang paling menentukan apakah partai bisa bertarung di 3 besar di parlemen, mereka harus memiliki struktur partai yang jelas dan juga akar rumput yang terukur. Maka ini yang bahkan Pak Jokowi pun juga pernah menyindir juga, ini yang masih lemah di PSI. Karena ibaratnya kalau kita lihat PDIP tentu udah lama mengakar kan, dan sampai ke ranting-ranting paling bawah. Dan PSI segmentasinya apa? Selama ini kan identik dengan Partai Anak Muda dan hari ini Partai Jokowi. Dan seberapa maksimal mendorong orang-orang yang pro Jokowi untuk kembali memilih PSI. Karena kan beda ceritanya ketika Pak Jokowi jadi ketum PSI. Betul. Karena beberapa relawan PSI lainnya tentu juga akan bergabung dengan relawan Jokowi lainnya akan bergabung dengan
PSI. Mm-mm. Tapi ya per hari ini kan posisi Pak Jokowi kan sebagai Hmm. ketua Dewan Pembina atau mungkin pengarah, ini kan menunjukkan juga ruang-ruang bagi relawan Pak Jokowi kan juga kecil. Mm-mm. Ketika mereka mendapatkan tempat di struktur partai, tentu mereka juga akan mengalihkan dukungan ke partai-partai yang lain. Mm-mm. Karena mereka kan juga membutuhkan eksistensi itu kan. Makanya pertanyaannya bukan hanya soal seberapa kuat pengalihan suara dari PDIP ke PSI, seberapa kuat juga dukungan relawan untuk memilih PSI, relawan Jokowi yang memilih PSI. Nah, menurut Bang Rifki, apakah PSI bisa kemudian mengkapitalisasi figur Jokowi ya sehingga sudah bisa bahwa PSI adalah Jokowi, Jokowi adalah PSI. Karena sejauh ini meskipun Jokowi sudah mendorong PSI tapi kan belum masuk ke struktural partai. Dewan Pembina masih Pak Jepri Giovanni, ketua umum masih Kaesang, Ya, ya kan. Sementara yang lain-lain belum ada struktural Pak Jokowi. Padahal sudah digembar-gemborkan ada nama J, ya. J itu siapa? Jaki, ya kan? Joko, Ya. apa? Joni. Jono, Joni, Ya. atau siapa gitu kan? Publik butuh kepastian. Ya. Jangan lagi dibuat tebak-tebakan. Ini nggak lagi sebagai presiden yang Ya. kemudian tebak-tebak ikan kan? Ya. Gimana tuh? Ya kalau kita melihat bagaimana mengklaim, apakah PSI mengklaim bahwa sebagai partai Jokowi ini kan cukup berat dalam waktu dekat. Karena memang kalau kita lihat gaya politiknya PSI kan juga akan berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan juga sering ke bawah ya. Apakah PSI melakukan itu atau PSI hanya ramai di perkotaan? Ini penting juga. Karena memang trennya kan apakah secara gaya politik, saya jujur ya, lebih mirip Mas Gibran dengan Pak Jokowi. Gaya komunikasi mungkin dengan mengawal relawan. Kalau Mas Kaisang punya gaya sendiri kalau menurut saya. Agak berbeda ya. Ada perbedaan pendekatan politiknya. Maka saya rasa apakah memang dengan dengan mengklaim bahwa Pak Jokowi bagian dari PSI, apakah itu langsung secara otomatis pemilih orang yang suka dengan Pak Jokowi akan memilih PSI? Belum tentu. Karena ini juga harus ditunjukkan yang pertama dengan struktur partai. Seberapa banyak orang-orang pendukung Pak Jokowi atau lingkar inti lawan Pak Jokowi yang memang bergabung dengan PSI. Kan selama ini kalau kita lihat Projo yang lain kan masih malu-malu, nggak mau juga bergabung dengan PSI. Artinya mereka masih mau dianggap bagian langsung dengan Pak Jokowi, bukan bagian langsung dengan PSI. Artinya ketika masih ada perbedaan itu, saya rasa secara belum bisa dianggap migrasi pemilih Jokowi langsung ke PSI, belum tentu. Karena mereka belum mendapatkan tempat di struktur partai. Dan Kaisang punya cara sendiri untuk memilih DPP-nya kan, dan dia apalagi juga ada gerbong baru, gerbong Nasdem di di PSI. Apakah PSI juga ada wajah Aniesnya juga atau bagaimana? Betul. Atau ini pintu masuk untuk menghubungkan Gibran dengan Mas Anies? Kan mungkin saja. Karena ketika misalnya dulu ketika Pak Jokowi bergabung dengan PSI, orang ragu ini PSI era baru atau bagaimana? Betul. Lalu masuk lagi Ahmad Ali rombongan dari Nasdem sebagai ketua harian, sehingga core pesona partainya berubah-ubah. Betul. Apakah ini pesonanya restorasi Nasdem atau pesonanya Pak Jokowi atau pesonanya Jepri Giovanni? Ini yang saya rasa meragukan audien politik PSI. Selain meragukan audiennya PDIP. Gitu. Menarik. Nah, saya ke Mbak Emi sebelum ke Bang Reza. Mbak Emi, ini Mbak Emi sering mengatakan bahwa seharusnya Jokowi langsung aja melebur ke PSI. Biar apa? Biar masyarakat di bawah PSI Jokowi, Jokowi PSI. Tapi pertanyaannya bukan itu. Karena Mbak Emi udah sering tuh bahas pertanyaan adalah kenapa Pak Jokowi masih belum mau blending diri itu loh ke PSI. Apakah belum yakin bahwa PSI bisa besar atau masih ada celah Pak Jokowi ke partai lain yang lebih stabil dan lebih oke, dan PSI biar jadi ini aja nanti. Yang penting kita bareng-bareng bersama karena sudah ada Kaisang di sana.
Seperti apa tanggapannya? Saya melihatnya dua hal. Satu, yang tadi saya sebutkan ya, kalau Pak Jokowi masuk di PSI sekarang, kemudian PSI gagal, berarti tanggung jawab psikologinya ke Pak Jokowi. Kalau berhasil ya bisa diklaim. Iya, iya. Tapi chance-nya untuk berhasil itu sangat sedikit. Dalam artian, Iya. dalam artian untuk kalkulasi politiknya kurang menguntungkan. Justru menurut saya potensi yang keduanya yang menarik nih. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Jokowi jadi ketum partai nih. Kan ada tuh yang narasinya bisa ke Golkar. Nah itu mungkin, atau misalnya endorse partai politik lain. Kan yang sudah punya basis massa yang ini ya, jelas gitu. Dan dalam jumlah besar. Itu buat Pak Jokowi itu pasti lebih menguntungkan. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan meskipun belum masuk struktural, tapi secara orang melihat, pengamat analis politik melihat bahwa Jokowi ini sudah all in membantu PSI, ya kan? Ini kalau dia kemudian tiba-tiba pindah haluan ke partai lain, apa tidak kemudian melihat, wah ini pragmatis banget orang seperti ini nih, gitu. Kan bisa, argumentasinya kan bisa, saya mendukung karena saya sebagai pribadi, bukan sebagai lembaga. Kan beda itu. Ketokohan dengan lembaga itu kan berbeda. PSI ini kan kelembagaan. Pak Jokowi ini ketokohan gitu. Jadi bisa endorse-nya itu secara psikologi sebagai seorang tokoh mengendorse PSI, tetapi juga bisa menjadi bagian dari kelembagaan lain. Gitu. Menurut saya itu lebih menguntungkan buat beliau. Tapi kalau Mbak Emi ngelihat, kira-kira apa yang menurut Pak Jokowi ini PSI saat ini belum menguntungkan, belum kelihatan menguntungkan gitu? Infrastruktur partainya belum terbentuk dengan baik. Baru kan sampelnya baru di Lampung kemarin. Sisanya kan belum terbentuk. Dalam artian kalau infrastruktur partainya belum terbentuk dengan baik, ya otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah voters dan elektabilitasnya nanti ke depan. Gitu. Kira-kira ke depan akan dibenahi hal itu atau gimana? Pasti akan dibenahi, but dugaan saya nggak mungkin dalam 3 tahun itu akan selesai. Ini butuh proses lama. Mungkin targetnya sebenarnya bukan 2029, tetapi di tahun 2034 nanti yang akan menjadi real targetnya beliau gitu. Tapi kan ada target khusus yang kita tadi sudah membincangkan bahwa bukan hanya membesarkan PSI saja, tapi sebenarnya mendorong paket Prabowo Gibran terulang kembali kan. Nah itu seperti apa tuh? Itu kan target kepada kandidat cawapres sama wapresnya kan. Ini kan kita bicara tentang kelembagaan nih. Kalau targetnya PSI menurut saya targetnya itu bukan di 2029, targetnya itu di 2034. Karena untuk secara rasional mengukur dalam 3 tahun supaya infrastruktur partai di seluruh provinsi ini jadi, wah berat itu. Kedua, kalau misalnya kan harus melihat logistiknya juga. Yang di belakang ini juga akan berpikir kan, kalau misalnya saya investasi besar-besaran nih, apakah kemudian dalam 3 tahun itu saya dapat return? Jadi langkahnya itu bukan ke sana. Bahwa endorse per orang, per tokohan, satu tokoh ya, misalnya let's say Mas Gibran atau mungkin Kaesang bisa jadi, ya itu make sense saja. Tapi sebagai kelembagaan itu buat saya agak mustahil ya untuk mencapai 2029 itu. Artinya mungkin saja PSI bisa masuk parlemen, tetapi tidak bakal bisa menguasai sebagian besar parlemen. Pasti bisa. Kalau pertanyaannya apakah bisa potensinya besar masuk parlemen, bisa. Menurut saya bisa. Tetapi apakah bisa kemudian mengalahkan atau mengambil suara PDIP? I don't think so menurut saya. Kita ngomong parlemen ya, kita tidak ngomong dalam artian we don't talk about by person yang di endorse nih. Kalau bisa mengambil ceruk dari PDIP, I don't think so. Karena core pemilih dari PDIP ini adalah grassroots yang memiliki loyalitas. Loyalitas ke PDIP dengan loyalitas ke Pak Jokowi ini berbeda. Menarik. Nanti kita akan bahas lagi. Bang Reza, ini kayaknya udah gatel banget nih kalau ngomongin PSI. Aduh, expired. Bang Reza, ngelihatnya PSI PDIP gimana nih? Kayaknya apakah masih adem ayem? Tapi kalau ngelihat survei di SMRC kayak nggak mungkin dong adem ayem. Ada yang pengen bergerak juga nih, mengikatkan ikat pinggang, koordinasi di bawah. Karena 3 tahun bagi partai yang sudah menang pemilu mungkin
lama ya. Tapi yang belum menang pemilu itu pasti cepat, dan yang belum menang pemilu itu semangatnya pasti lebih bener-bener, makanya safari kan. Nah, kalau buat tanggapan Bang Reza, PSI, PDIP, bagaimana cara Iya, PDIP menanggapi ini? sebenarnya sih agak agak bingung ya ketika tema ini dimunculkan. Karena PDIP itu kan partai besar ya, Ah, punya historikal yang luar biasa. ya. Jadi sebenarnya ini agak tidak masuk lah kalau dibanding-bandingkan atau dihadap-hadapkan tuh dengan PSI. Ya. Hmm. Beliau PDI itu punya tuh pengalaman luar biasa di zaman tuh Orde Baru, ya kan, dengan Golkar, dengan P3. Jadi sebenarnya PSI terlalu kecil lah. Makanya saya itu menyayangkan kalau ada kader PDIP yang terlalu katakanlah tantrum untuk menanggapi hal-hal yang demikian ya. Santai aja, itu beda tuh ceruk lah. Seperti tadi yang Mbak Asmi katakan, kalau PDIP ini kan di grassroots sudah kuat, ideologinya jelas, marhen, ya kan, agak sosialis, agak kiri gitu. Jadi tidak mudah digoyang dengan hal-hal yang demikian. Tapi kalau sebagai personal ya, misalkan contoh kalau menurut saya kalau PSI itu sulit untuk mengambil tuh ceruk tuh PDIP. Tapi kalau suara misalkan untuk membantu Mas Gibran itu mungkin saja terjadi, dan itu kan terjadi di 2024. Ya kan, misalkan membantu Mas Gibran untuk menjadi cawapres 2 kali, dan itu terbukti berhasil. Tapi suara PDIP ini di parlemen itu tidak akan tergoyahkan. Saya rasa tetap kuat dia. Sebagai figur partai dia tetap kuat. Tapi bisa saja seorang figur partai ini tidak setuju dengan calon dari PDIP. Kita lihat Ganjar misalkan. Tidak mendapatkan akseptabilitas tuh dari kader-kader tuh PDI, karena ya mungkin tuh ada friksi di dalam itu. Apalagi kalau kita melihat tuh PDI kan ini sebenarnya luas ya di dalamnya kan, ada Puan, bahkan ada isu, ada beberapa tuh friksi di dalamnya, ada Puan, ada Prananda dan lain-lain itu. Kan ini dinamikanya luar biasa kan. Jadi menurut saya sama sekali ini tidak akan mengganggu suara PDIP. Tapi ya mungkin kalaupun mengganggu ya 1% lah, it's okay. Kalaupun gitu. Ya, tapi kalau bisa disebut ya, bisa jadi nggak PDIP minus, PSI plus dengan adanya gerakan safari politiknya Pak Jokowi? Enggak, saya rasa tidak sama sekali. Kan ini umum lah sifatnya. Bahkan yang saya agak khawatirkan justru ceruk tuh partai-partai lain yang cenderung tuh pemilihnya tuh abu-abu lah ya, kayak pemilih Nasdem, pemilih tuh partai ya yang kelamin ideologinya masih belum jelas lah ya, Nasdem, Hanura dan lain-lain itulah ya. Itu mungkin agak bisa terganggu itu. Tapi kalau partai-partai seperti PDIP, PKS itu sulit itu. Itu sudah partai ideologis, itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Kalaupun turun itu turunnya nggak signifikan. Enggak, sama sekali tidak signifikan. Jadi, artinya PSI bisa merontokkan atau mengganggu suara-suara di lumbung partai yang masih pemilihnya random, ya kan? Justru yang saya khawatirkan, Pak Jokowi dengan segala kekuatannya itu bisa mengambil kader-kader elit dari partai-partai lain, ya kan? Itu sudah terbukti tuh dari Nasdem. Kita nggak tahu siapa lagi tuh ke depan. Mungkin kita ada transaksi yang agak menggiurkan, udahlah sini kan. Kalau di partai kamu yang terlalu besar, saingan kamu banyak, bisa apa juga kamu. Tapi kalau kamu ikut saya, apalagi yang diambil itu mungkin punya relawan luar biasa, sejenis tuh Ahmad Ali misalkan, bisa saja. Justru itu yang dikhawatirkan, yang pengaruhnya itu bukan tuh pengaruh langsung, tapi itu elit-elit yang diambil sama Pak Jokowi untuk masuk ke PSI. Itu bisa saja terjadi. Ini kan sudah terbukti nih. Ntar siapa lagi ke depan nih? Ya, kader elit. Menarik. Bang Rifki, tadi disebut sama Bang Reza sudah menyundul bahwa mungkin saja akan ada pembajakan transfer market ya dari para caleg-caleg unggulan yang mungkin tidak berada pada posisi yang mereka inginkan, tapi yaudah ke PSI. Nanti posisinya lebih menggiurkan, nomor urut sekian dan lain sebagainya. Apakah itu bisa saja terjadi? Karena pasti kan caleg ingin mendapatkan posisi yang bagus, enak, dengan modal yang nggak terlalu banyak, dan itu
apalagi dimodalin, Iya. ya kan? Nah, Hmm. itu bisa jadi apa ya? Semacam hal yang magnet Hmm. mereka berbondong-bondong ke PSI dan bisa meningkatkan lumbung suara PSI kan? Nggak perlu mahar deh kan misalnya gitu kan. Kalau di partai Gitu. lain kan ada mahar. Itu yang penting. Jadi itu juga yang menguntungkan, yang menarik bagi partai lain itu, Iya. maksud Nasdem. Tapi yang kita lihat ini begini, karena partai-partai lain yang ingin pindah ke PSI, kalau kita lihat contoh kan Nasdem, mereka juga sadar kalau mereka Nasdem bisa lolos ke parlemen kan menjual Jokowi. Ya. Nasdem di pemilu 2004 menjual Anies. Mm-mm. Pertanyaannya, tentu ada keraguan juga dari beberapa kader Nasdem itu, siapa yang dijual Nasdem di 2029. Karena partai ini nggak partai ideologis yang kuat seperti PDIP dan juga PKS. Mereka yang tanpa tokoh pun bisa tetap masuk parlemen. Maka ini yang saya pertimbangkan bahwa ada peluang bagi Pak Jokowi untuk mengambil partai-partai lain, misalnya ke PAN, mungkin Partai Hanura, ada potensi untuk pindah ke PSI. Karena mereka akan punya ruang terbuka, karena struktur partai belum clear kan di PSI. Dan yang kedua, kalau kita bicara PDIP, kenapa ada potensi beberapa persen kader PDIP yang pindah ke PSI? Iya. Karena kan struktur partai di PDIP kan nggak dinamis, beda sama Golkar. Iya. Dan mereka terlalu lama jadi pimpinan partai. Dan ini karena memang partai ini partai besar, terlalu gemuk anggotanya, dan ini juga akan membuka peluang mereka berpindah ke PSI. Karena mungkin mereka jadi anggota biasa di PDIP, ketika langsung ke PSI jadi ketua DPC. Nah, Peluang ini yang mungkin bisa mengganggu godaan iman-iman politik kader PDIP untuk pindah ke PSI. Dan pertanyaan ini, selain itu, PDIP per hari ini kan juga belum clear siapa capresnya yang akan berpotensi jadi capres di 2009. Dan kita tahu Bu Mega pun nggak mungkin lagi jadi capres kan. Dan magnet politik ini yang juga mana yang paling panjang magnet politik Bu Mega atau Pak Jokowi. Tentu bagi orang politik mereka akan realistis. Mereka akan melihat mana yang potensial. Oke, kalau kita melihat kiri ya, kalau mungkin PDIP merah kiri, tapi PSI merah kanan misalnya, karena mengandalkan ketokohan. Pertanyaannya, ini juga perlu dipertimbangkan oleh PDIP. Kalau PDIP tidak bisa memberikan kepastian ke kader-kader yang nggak dapat tempat di PDIP, mereka akan berlomba-lomba pindah ke PSI dengan garansi bahwa ada Pak Jokowi sebagai ikonnya. Kan PDIP bisa soalnya ada Bu Mega. Dan ini juga akan potensial ketika misalnya PSI dengan Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Jokowi itu jadi ketum PSI itu lebih kuat. Karena akan lebih ada head to head-nya dengan PDIP. Tapi kalau posisinya sebagai ketua Dewan Pembina, ketua pengarah, ini juga akan membuat keraguan di pemilih PDIP. Begitu, Mas. Atau bisa jadi artinya gini, PSI bisa saja melumpuhkan suara-suara partai-partai yang levelnya itu partai-partai menengah. Dan itu kan yang mungkin terjadi di survei-survei ke depan, bahwa dengan cara-cara membajak kader, kemudian memberikan plot-plot yang lebih disukai para kader-kader yang mantan parpol di sana. Dan apakah itu akan jadi strategi di Pak Jokowi di PSI, atau ada strategi lain yang tidak hanya safari yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ke depannya? Ya, kalau kita ingin mengukur bagaimana untuk lolos parlemen, tentu mencuri kader-kader yang sudah berpengalaman. Ini lebih gampang dibandingkan mencari figur baru yang belum berpengalaman politik. Mending curi aja yang udah punya jam terbang bagus di politik kan. Karena pertama mereka punya logistik politik, punya relawan yang sudah terukur. Pernah mungkin jadi bupati, pernah jadi DPR RI kan. Dan sekarang pindah partai aja. Maka itu mungkin lebih strategi yang paling gampang bagi PSI untuk bisa memperkuat jaringannya. Karena cukup sulit juga bagi PSI investasi kepada orang baru untuk di politik. Karena biayanya besar. Mereka belajar dulu, belum terukur di politik. Terus yang kedua, tentu hal yang digunakan oleh PSI adalah bagaimana di soal rebranding. Ini PR ke depan sebenarnya. Dengan kelilingnya Pak Jokowi ke berbagai wilayah, ke Lampung, ke NTT, seberapa bisa ini menjadi persepsi baru bagi audien, apakah audien di PDIP atau partai lain, atau masyarakat yang belum memutuskan memilih di Pilpres 2009 ke depan,
untuk bisa menarik bahwa PSI ini Pak Jokowi loh. Ketika PR itu belum clear oleh PSI, maka ini juga akan susah ke depannya. Dan strategi ini menurut saya juga penting secara komunikasi politik. Karena selain untuk mencaplok kader-kader partai lain, itu menjadikan PSI ini memang milik Jokowi. Ini yang paling penting. Satu lagi yang paling penting, dan mungkin kita beralih ke Mbak Emi, logistik politik. Menurut Mbak Emi, dari sekian banyak partai sekian banyak partai, kita tahu Gerindra pasti logistiknya yang utama. Dan saya punya pandangan 2029 itu Gerindra pasti nomor satu. Karena kuat, petahana, logistik kuat, Pak Prabowo maju lagi, kuat segala-galanya, nomor satu. Kedua ini yang mungkin kita bisa perdebatkan. Tapi pertanyaannya bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Menurut Mbak Emi, PSI punya logistik yang kuat nggak untuk mencapai misalkan masuk Pertanyaan jebakan. ke pilar tengah gitu loh. Tengah lah minimal. Tengah, pemain tengah. Punya logistik? Pasti punya. Saya menduga kuat punya ini ya, logistik ya. Alasannya kenapa ya nggak mungkin dari Nasdem itu akan pindah ke toko sebelah kalau misalnya nggak menguntungkan kan. Dan pasti kan sudah dihitung dengan baik. Cuma masalah besarnya itu sebenarnya bukan saja logistik di PSI itu. I don't think logistik is the main issue. Isu utama PSI ini adalah sekarang target marketnya itu nggak jelas menurut saya. Siapa aja? Siapa? Kemarin kan anak muda. Anak muda kemarin masih muda nggak nanti? Iya, itu masalahnya. Maka menua kan. Ini kan kita bicara sudah 5 tahun nih berjalan. Dan itu menjadi kehilangan arah. Kayak seperti pengen mentarget semuanya. Kalau kita bicara marketing kan kita bicara tentang siapa sih target pasarnya, demografinya, usianya berapa, kemudian apakah di lokasi perkotaan, pedesaan. Ini makin kesini makin nggak jelas. Karena kemarin kan tagline-nya adalah PSI Partai Anak Muda. Muda kemarin belum tentu muda sekarang ya. Kemudian kalau muda, siapa yang akan didorong? Apakah Mas Gibran lagi muda? Apakah nanti 2029 masih muda atau enggak? Itu kan pertanyaannya. I think itu PR PSI yang harus diselesaikan. Tapi apakah partai sekarang itu cenderung memikirkan pasar lagi, bukan lagi sekarang udah kayak pasar bebas. Yang penting tuh semua bisa milih saya punya logistik sekian. Ini kan udah sulit kayak zaman beberapa tahun silam yang dibedakan, ada partai nasionalis, partai kekaryaan, partai agamis, ya kan? Apakah masih seperti itu demokrasi kita? Kalau dia bermainnya begitu, maka dia nggak punya something unik yang bisa ditawarkan. Jadi kan pertanyaannya adalah, terus apa yang membedakan Anda dengan partai-partai lain gitu? Apa yang membedakan PSI dengan partai-partai lain? Kalau misalnya saja Pak Jokowi sendiri belum secara letter lah nih atau secara legal nih masuk di PSI sendiri hanya sebagai tokoh normatif yang masuk di sana. Itu kan susah diinterpretasikan. Apakah PSI partai Pak Jokowi, apakah PSI partai anak muda? Sehingga kalau kita sebagai voters nih bingung, ini saya memilih Anda ini karena apa? Itu. Menarik. Bang Reja, singkat. Logistik PSI sama PDIP kuatan mana sekarang? Waduh. Itu saya harus periksa dulu itu. Intinya harus cek dulu. Intinya itu sama-sama kuat lah. PDIP sudah 10 tahun berkuasa, pasti sudah punya lumbung-lumbung, ya kan. Begitupun Jokowi, PSI dengan Jokowinya pasti juga mempunyai lumbung-lumbung. Nah, ini tinggal bagaimana kedua partai ini mampu konsolidasikan kekuatan masing-masing dan bisa mengkapitalisasi kelebihan masing-masing. Hanya itu. Tapi dua-duanya saya rasa punya logistik yang besar. Bang Arifki, singkat aja, kekuatan logistik di antara keduanya saat ini kuatan siapa nih? Kalau kita bicara logistik struktur partai, tentu PDIP lebih kuat ya, karena udah punya pengalaman panjang di politik. Tapi kalau logistik populis di kalangan masyarakat tentu Pak Jokowi lebih kuat karena dia yang secara presiden 2 periode yang bantu bangun tol, bisa diklaim ya, bangun tol, bangun jembatan, ini karena Jokowi. Tapi kalau logistik bener-bener logistik
Nah, Dana hmm. siapa yang paling kuat? Dan saya mungkin lebih percaya dengan PDIP ya. Karena jaringan-jaringan kader itu udah punya uang juga di bawah. Kan. Kalau tapi jaringan pengusaha saya lebih yakin kuat di PSI. Itu dia. Itu dia. Itu Mas. Menarik. Kita akan kembali lagi dengan tema, narasumber, dan topik yang berbeda di Menyala.